Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 18 November 2022, dengan judul Dia akan menerangi kegelapan. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan bersama-sama. Poin yang pertama, penderitaan, salib, godaan, kesulitan, dan berbagai pencobaan kita adalah pekerjaan Tuhan untuk memurnikan kita, menguduskan kita, dan menjadikan kita layak untuk kerajaan sorga. Mari kita baca akan kutipannya. Pencobaan yang dialami orang Kristen dalam kesedihan, kesengsaraan, dan celaan adalah cara yang ditetapkan Tuhan untuk memisahkan sekam dari gandum. Kesombongan, keegoisan, nafsu jahat, dan cinta kesenangan duniawi kita, semuanya harus dikalahkan. Karena itu, Tuhan mengirimkan penderitaan kepada kita untuk menguji dan membuktikan kita dan menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan ini ada dalam karakter kita. Kita harus mengatasi melalui kekuatan dan kasih karunia-Nya agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah lolos dari kerusakan yang ada di dunia akibat hawa nafsu. Penderitaan, salib, godaan, kesulitan, dan berbagai pencobaan kita adalah pekerjaan Tuhan untuk memurnikan kita, menguduskan kita, dan menjadikan kita layak untuk kerajaan surga. Testimonies jilid 3, halaman 115. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah maksud Tuhan kalau kita menghadapi kesulitan hidup, tantangan hidup, penderitaan, dan seterusnya. Karena sejatinya di sana akan diuji apakah karakter kita ini murni, apakah karakter kita ini tulus, apakah karakter kita ini tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran, atau justru sebaliknya, ketika kita diuji dengan berbagai-bagai penderitaan itu, kita malah menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang suka mengutuk, memfitnah, menjelekkan orang, bahkan jauh daripada Tuhan. Mari kita menyadari dan mari kita bersyukur kalau seandainya ujian, penderitaan, pencobaan, godaan datang kepada kita, karena sejatinya Tuhan ada di balik itu semuanya untuk memurnikan iman kita. Poin yang kedua, mereka yang masuk dalam sukacita Tuhan adalah mereka yang mau mengambil bagian dalam penderitaannya. Lebih lengkapnya dikatakan dalam kutipan sebagai berikut. Oh, mengapa kita begitu peka terhadap pencobaan dan celaan, rasa malu dan penderitaan ketika Tuhan kita telah memberi kita teladan kesabaran? Siapakah yang ingin masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka, sementara mereka tidak mau mengambil bagian dalam penderitaannya? Apa? Hamba tidak mau menanggung kerendahan hati dan rasa malu dan celaan yang juga ditanggung oleh guru tanpa pamrih untuknya? Hamba yang meninggalkan kehidupan kerendahan hati dan pengorbanan yang berguna untuk kebahagiaan kekalnya sendiri, yang dengannya dia akhirnya dapat memperoleh pahala yang sangat besar dan kekal? Bahasa hati saya adalah, biarkan saya menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaannya, sehingga saya akhirnya dapat berbagi dengan dia kemuliaan itu. Testimonies jilid 2, halaman 491. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman dari pena inspirasi melalui kehidupan Ellen G. White sungguh sangat memberikan keteladanan. Bahkan Yesus sendiri menderita untuk apa? Untuk sukacita orang banyak, untuk sukacita saya dan saudara. Nah, kalau Yesus menderita untuk orang lain, pertanyaan yang sama adalah, apakah saya dan saudara tidak mau menderita untuk sukacita bagi orang lain, bahkan sukacita bagi diri kita sendiri? Harusnya, saudara sekalian,
kita bersyukur karena kita menderita, tapi orang lain bersuka cita. Dengan kata lain, ketika Tuhan kita mau menderita untuk orang lain, biarlah kita juga siap untuk menderita bersama dengan Yesus agar sukacita kita semakin penuh. Poin yang ketiga, ikuti juru selamatmu meski engkau dikatakan sebagai orang jahat atau baik. Kutipan selengkapnya terdapat di dalam Testimoni jilid 2 halaman 237. Jangan meninggalkan ketabahan Anda oleh karena ejekan dan cemoohan orang-orang yang pikirannya disesatkan. Ikuti juru selamatmu meski engkau dikatakan sebagai orang jahat atau baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah teladan yang ditinggalkan oleh Yesus kita. Ia tetap setia kepada Bapaknya. Ia terus bergantung kepada Bapa meskipun ia dihina, ia diejek, bahkan ia dikhianati. Dan perintah yang sama berlaku bagi saya dan saudara. Kita harus mengikuti keteladanan Yesus. Kita harus tetap bergantung kepada Yesus meskipun kita diejek, kita dicemooh, kita dihina karena iman yang kita pegang. Sejatinya Tuhan tidak meninggalkan kita sama sekali. Bahkan Tuhan dekat dengan kita, memegang kita. Tuhan akan menolong kita. 3 poin utama kita hari ini adalah penderitaan, salib, godaan, kesulitan, dan berbagai pencobaan kita adalah pekerjaan Tuhan untuk memurnikan kita, menguduskan kita, dan menjadikan kita layak untuk kerajaan sorga. Yang kedua, mereka yang masuk dalam sukacita Tuhan adalah mereka yang mau mengambil bagian dalam penderitaannya. Dan yang ketiga, ikuti juru selamatmu meski engkau dikatakan sebagai orang jahat atau baik. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita dan menuntun akan perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hikmat surgawi yang Engkau berikan kepada kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan agar kami mampu memahami firman ini dan kami dipenuhi sukacita sekalipun tantangan hidup, ujian, penderitaan menjadi bagian kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.